Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi sambil menunggu waktu untuk berbuka ya buat Anda. Kami temani dalam diskusi hari ini di Bravo Iwan. Saya bersama Kang Solder. Kang Solder, Kang Karna, Adi Brata, saya tentu saja Kang Bandre dengan tamu istimewa kita, Bu Liza Mariali Japri. Ibu, senang sekali. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih sudah berkenan datang Ibu. Terima kasih sudah diundang. Jadi, untuk berbagi. Sangat istimewa kan, Bu Liza yang sudah Anda kenali sekali, familiar sekali bagi Anda semua sahabat Bravo, setelah hadir sebagai seorang ahli Bu ya, dari ahli, ya kan? Kita nggak pernah kedatangan ibu yang cantik, luar biasa, sebuah kehormatan besar. Dan kita senang sekali bisa berkenal dengan ibu dan juga dengan suami tercinta beliau, Pak Arif. Inilah enak di radio begini Pak, kita santai Pak. Nah, dan waktu di persidangan hanya kelihatan dari belakang. Dan aslinya beliau. Bu dihadirkan di sidang waktu itu. Betul. Ibu sebagai ahli kan, ahli psikologi klinis tepatnya Bu ya. Waktu itu Ibu dimintai keterangan sebagai ahli setelah dipanggil oleh tim penasihat hukum Pak Dodi dalam hal ini. Ya. Bu, lalu Ibu menyampaikan beberapa hal, lalu menjawab beberapa pertanyaan majelis juga. Antara lain itu saja yang kami ketahui Bu, dan pasti diketahui oleh banyak publik, sahabat Bravo termasuk. Bahwa Ibu telah melakukan semacam assessment gitu Bu ya, terhadap Pak Dodi. Banyak yang sudah diungkap, antara lain bahwa waktu itu kita ketahui berdasarkan uraian Ibu, Pak Dodi itu sebetulnya antara lain menurut Ibu walaupun mungkin menghadapi situasi tertentu yang sebetulnya kalau bahasa saya itu pressing gitu Bu ya, akan menekan. Tapi faktanya mungkin tidak merasa dalam tekanan. Bagaimana sebenarnya Bu? Jadi kita kalau ini kan agak berbeda. Sebenarnya harus saya sampaikan dulu nih Ini memang menjadi satu satu pendekatan baru gitu kan ya. Kalau dari hukum sama psikologi ini cara pandangnya berbeda nih gitu ya. Kalau hukum kan hitam-hitam putih-putih gitu kan ya. Kenapa itu terjadi di situ? Nah, sementara kalau saya kan psikologi klinis ya, psikolog klinis. Psikolog klinis sama psikolog forensik aja bisa berbeda pendekatannya. Gitu. Jadi kalau psikolog forensik itu biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi klinis, tapi untuk jangka waktunya terbatas. Jadi kalau dalam kasus misalnya sini ya dengan Teddy Minasa dan Dodi Prawira Negara, kenapa ini terjadi? Dilihatnya itu hanya di lingkup waktu durasinya ini. Itu dari sisi forensik, psikologi forensik gitu. Walaupun mereka memakai pendekatan-pendekatan psikologi klinis juga, tapi durasinya memang lebih terbatas. Nah, kalau psikologi klinis kita melihatnya jauh lebih panjang. Gitu ya, melihat jauh lebih panjang dalam arti bahwa bagaimana tumbuh kembangnya dia, karakter dia seperti apa, kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi, kemudian dilihat lagi dia lagi ada dalam institusi yang seperti bagaimana, pengaruh lingkungan bagaimana yang mengakibatkan akhirnya ini terjadi. Gitu. Nah tadi kalau Mas Iwan mengatakan sebenarnya situasinya pressing tapi kok kayaknya harusnya nggak pressing gitu ya tadi ya Mas Iwan ya. Gitu. Nah ini memang asumsi-asumsi yang banyak muncul di masyarakat juga bahwa ketika posisinya sudah di level sekian gitu ya, dengan pangkat sekian harusnya sudah tidak mengalami tekanan lagi dong. Tapi saya selalu mengatakan bahwa bahkan Kapolri pun bisa mengalami tekanan gitu. Jadi semua orang itu tidak hanya, karena kemarin kan beberapa waktu yang lalu saya juga mendampingi Richard Eliezer ya. Bedakan dong antara Barada sama AKBP gitu kan. Ini kan harusnya sudah AKBP nggak bisa merasa tertekan lagi, harusnya bisa punya kemandirian untuk membuat keputusan kan gitu. Padahal sebenarnya kondisi nggak secara psikologi klinis nggak bisa begitu juga gitu, karena ada kondisi-kondisi di mana ketika apalagi kita berada pada institusi yang sangat kaku, itu kadang-kadang ruang gerak orangnya itu terbatas. Jadi sangat bergantung kepada yang atasan. Andai kata Kapolri pun tetap ada yang atasnya lagi gitu, selalu akan seperti itu. Nah ketika turun-temurun dari tahun ke tahun, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun seperti itu tuh mulai ada keyakinan di orang-orang yang terlibat dalam institusi tersebut bahwa ya kayak dulu kalau kita bercanda gitu kali ya, senior nggak pernah salah, harus ditaati yang kayak gitu. Kalau senior salah, kalau itu balik lagi ke nomor satu kan. Nggak pernah salah. Betul. Nah bahkan itu ada beberapa penelitian yang dari Stanley Milgram, kemudian ada lagi Philip Zimbardo gitu ya. Itu benar-benar
puluhan tahun mereka melakukan research tersebut yang menghasilkan memang ada institusi, ada lingkungan-lingkungan tertentu yang menghasilkan relasi kuasa yang sangat kaku. Termasuk kepolisian. Termasuk ya, apalagi kepolisian. Di keluarga pun kadang-kadang anak takut sama orang tuanya, kan gitu. Suami bisa takut sama istri, istri bisa takut sama suami, kan gitu. Itu ketika memang ada satu budaya di mana tidak diberikan ruang gerak yang terlalu lowong untuk anggota yang ada di dalam tersebut. Jadi mungkin saja berada pada posisi tersebut dengan pangkat demikian, tampaknya memang tidak pressing gitu, tapi sebenarnya pressing secara psikologis dan mungkin tidak terlihat. Dan mempengaruhi jiwanya. Pada saat Ibu lakukan assessment terhadap Pak Dodi, bagaimana situasinya atau kondisinya? Status mentalnya memang menyebutkan bahwa jadi gini, kita cerita dulu mengenai assessment ya. Biar mungkin rekan panggil apa? Sahabat Bravo paham. Jadi assessment itu memang saya yang melakukan gitu ya. Jadi saya ketemu, jadi ada tatap muka. Jadi ada permintaan dari penasihat hukum gitu kan ya. Tolong dong, ini sama kurang lebih mirip seperti yang waktu Richard Eliezer ya, Baradae, klien kami ini dalam kondisi drop, tolong dibantu. Nanti mungkin kalau bisa Mbak Lisa sekalian lakukan assessment untuk nanti digunakan untuk sebagai saksi ahli. Jadi waktu itu tidak ada percakapan untuk justice collaborator enggak, tapi memang untuk bahan saksi ahli. Di awal itu memang saya nanti ya coba deh gue ketemu dulu, intinya gitu. Ya udah ketemu segala macam, di-assess karena kan memang tugas dari psikologi klinis itu pertama melakukan assessment. Itu satu. Yang kedua, psikologi klinis itu bisa untuk menegakkan diagnosa dan prognosa. Ya, diagnosa tuh di saat ini diagnosanya seperti apa, prognosa itu perkiraan ke depannya nanti seperti apa. Gitu. Yang ketiga, kita berhak dan punya kewajiban jika memang harus dilakukan intervensi klinis assessment, kita berhak untuk melakukan itu gitu. Yang keempat, ketika kemudian dirasa memang ini bukan ranah kita atau kita memerlukan bantuan orang lain, kita bisa untuk merefer si individu tersebut ke kolega yang lain. Nah, yang kelima terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Nah, berpegangan pada itulah tujuan pemeriksaan psikologis tujuan dari karena itu ada di Permenkes tuh gitu ya. Dasar Permenkes ya. Dasarnya Permenkes gitu kan, kewajiban, tanggung jawab, ranah psikologi klinis itu apanya. Jadi kita bergerak dari situ. Nah, pada saat ketemu itu memang kondisi dia terlihat cemas sekali. Balik lagi tadi benar yang kayak Mas Iwan mengatakan, dia memang terlihatnya mencoba terlihat tangguh gitu, anteng, biasa, mencoba ketawa-tawa gitu. Itu terkesan kan? Terkesan. Fine ya aja, kelihatan memang ya. Tapi kan mungkin karena saya sudah berpraktek gitu ya dari 2005 gitu, kelihatan lah mereka yang gesturnya nggak nyaman, mereka yang kayaknya menutupi apa itu terlihat. Dan itu memang banyak terlihat tuh, dia di bawah tuh agak-agak mainin gini, terus mindahin ini apa waktu itu, bukan handphone ya, tentu kan nggak pegang handphone, apa waktu itu ya, air mineral, terus duduknya tuh resah gitu, jadi nggak bisa tenang gitu. Gimana sih kalau orang tenang ngobrol gitu, jadi kelihatan ada seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada penasihat hukumnya. Ya kayaknya sih ada kecemasan ya, drill gitu. Coba deh nanti kita assessment, kita lakukan ya. Tapi ini assessmentnya nanti gue yang akan lakukan, tapi tidak akan saya yang olah, saya bilang. Karena kan kita harus menjaga objektivitasan dari hasil asesmen tersebut. Ini kan saya ketemu dengan Pak Dodinya. Khawatir bagaimanapun juga saya masih manusia yang punya empati, punya rasa, takutnya kebawa kan gitu. Jadi sama dengan seperti waktu Richard Eliezer, asesmennya saya yang ambil, dia kerjakan, saya kasih tugas-tugasnya. Tapi kemudian kertas-kertas itu saya berikan ke dua kolega yang berbeda. Begitu. Yang tidak pernah ketemu dengan Pak Dodi, bahkan mereka tidak tahu itu asesmennya Pak Dodi. Karena saya dia mencantumkan nama subjeknya D. Gitu, yang satu D, yang satu nomor 2 gitu. Karena blind case nomor 2 gitu kan. Jadi itu dikasih kedua kolega yang berbeda. Kolega pertama adalah seorang kolega psikolog klinis juga. Dia yang biasanya itu mengolah MMPI yang tadi kita bahas, Kang Karna. Jadi ada alat tes, mungkin buat sahabat Bravos yang nggak tahu, ada yang namanya tes MMPI, Minnesota Multifacet Personality Inventory. Itu kalau Kang Karna pernah 500 sekian gitu, capek, juling deh mata ngerjainnya. Itu tuh untuk melihat ke kestabilan emosi, personality. Terus nanti dari MMPI itu juga kita akan ada pengukuran tuh, apakah orangnya berkata jujur, apakah ini faking good atau faking bad. Sebelum masuk itu yang sempat disebutkan di sidang itu yang volume itu, vol apa itu sebutnya? Yang V. Yang istilah kayak apa namanya itu? Bukan istilah. Yang di slide saya?
Yang waktu itu CBT itu nanti akan ada ukurannya dan terlihat V, fall atau apa, bukan itu ya? Enggak, kayaknya saya nggak pakai slide itu ya. Bukan slide. Percakapan saya. Percakapan saya dengan. Iya. Bukan volume, tapi lebih kepada kayak grafik. Betul. Kayak grafik. Iya. Jadi kita tuh ada grafiknya tuh, grafiknya berapa, faking goodnya berapa. Karena orang itu biasanya ada punya dua kecenderungan, antara faking good berpura-pura baik atau faking bad. Biar nanti lo kasihan sama gue deh, ini gue faking bad nih, menderita banget begitu. Ya. Itu ada kecenderungannya. Pada setiap orang. Kalau ternyata misalnya pada saat mengerjakan MMPI itu kan diolah computerize ya. Jadi nilainya dimasukkan komputer, nanti kemudian keluar hasilnya. Kalau ketahuan antara ada keluar tuh faking good atau faking bad, berarti hasil tes tersebut tidak valid. Karena berarti ada kecenderungan faking, intinya berbohong, making up stories lah gitu. Nah, kalau terhadap Dodi Ibu lakukan hal yang sama tadi. Oh iya, kan hasilnya MMPI tersebut MMPI tersebut. Itu diolah sama teman saya. Jadi yang tadi balik lagi, kalau ada dua kolega. Ada kolega psikolog klinis, satu lagi satunya lagi itu kolega grafologis, ahli tulisan tangan. Gitu. Nah, untuk alat-alat tes assessment dari Pak Dodi yang berkaitan dengan psikologis itu ada MMPI, ada tes kecerdasan, IST, kemudian ada tes grafis, gitu ya, ada tes menggambar orang, menggambar pohon, yang mungkin pernah itulah segala macam gambaran itu diolah sama psikolog klinis kolega saya. Tidak pernah ketemu dengan Pak Dodi. Nah, kemudian ada asesmen lainnya, itu adalah tulisan tangan. Jadi saya minta Pak Dodi, saya kasih selembar A4, saya minta beliau menulis. Gitu. Teorinya kalau dari grafologi, tulisan tangan kita itu mencerminkan kondisi kejiwaan kita saat ini, karakter kita, apa yang sedang terjadi, bahkan sampai kesehatan. Pada saat ini gitu ya, pada saat dilakukan itu. Itu juga diolah sama rekan saya yang lain. Gitu. Jadi dua-duanya ini kemudian tidak pernah ketemu Pak Dodi, mereka tidak tahu ini hasilnya Pak Dodi, tapi kemudian diolah dan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama, bahwa memang sedang ada tingkat kecemasan yang tinggi, bahwa memang dia orangnya cenderung kalau Baradae itu hasil tesnya itu membuktikan dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Itu firm ya Bu? Itu firm. Dua ini kan dua orang yang berbeda nih, which is di mana hasil asesmen tersebut membuktikan sama persis mengkonfirm yang terjadi kan, bahwa dia patuh sekali kan gitu. Nah, kalau Pak Dodi berbeda, dia sebenarnya tidak punya tingkat kepatuhan yang demikian tinggi, tapi dia punya kebutuhan yang kalau di psikologi namanya need of achievement yang sangat tinggi. Saking need of achievement, keinginan untuk berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik, bertanggung jawabnya sangat tinggi, akhirnya membuat dia terlihat seperti melakukan patuh. Padahal sebenarnya bukan karena dia patuh, tapi karena dia sendiri punya dorongan, gue harus memberikan yang terbaik buat lingkungan gue gitu. Ceritanya demikian. Akhirnya dia cenderung untuk patuh gitu. Nah, ini dua hasil ini membuktikan hal yang sama. Gitu. Nah, kemudian tidak hanya assessment on paper yang dilakukan, saya juga melakukan yang kita sebut tuh kalau di psikologi ada yang namanya anamnesa. Anamnesa itu wawancara. Gitu. Wawancara tuh ada dua, ada auto anamnesa, which is adalah itu langsung dengan si individunya, dengan Pak Dodinya langsung. Ada yang namanya allo anamnesa. Kalau allo anamnesa itu dengan significant others. Jadi saya melakukannya dengan orang tua, ayah dan ibu sama istri. Nah, ketiga orang ini di luar hasil tes ini itu wawancaranya sendiri, allo anamnesa ini dilakukan di tempat yang berbeda. Jadi istri sendiri, orang tua sendiri. Mereka nggak saling saut-sautan nih. Dan itu di waktu yang bersamaan dalam arti ini saya ngobrol sama orang tua sekarang gitu ya, istri nunggu di luar. Abis itu orang tua keluar, istri masuk. Jadi mereka nggak sempat ngobrol tadi ngobrolin apa. Nggak sempat kong kali kong lah. Iya, nggak sempat kong kali kong gitu. Tapi dua-duanya menceritakan hasil yang juga kurang lebih sama. Bahwa Pak Dodi ini misal kalau dari orang tua ya, dia itu memang punya rasa tanggung jawabnya tuh luar biasa dari kecil. Kak Pak Dodi anak pertama, punya 2 adik. Itu kalau dari kecil yang paling nggak pernah disuruh bersihin mainan tuh cuman Pak Dodi.
Gitu. Jadi kalau dia habis main dia akan selalu bertanggung jawab, dia bersihkan. Anak kecil ya, anak kita ya di rumah susah bener ya suruh bersihin mainan. Ranjang tuh di rumah tuh dia bersihin sendiri. Begitu akhirnya dia sudah remaja punya mobil, itu dia yang sikat sendiri, dia bersihin. Lemarinya itu, lemari bajunya paling rapi, kita ini laki loh ya. Lemari bajunya tuh paling rapi. Terus abis itu mobilnya tuh paling bersih. Kalau mobilnya kemudian udah bersih dipinjam adeknya kotor, dia bisa marah gitu. Jadi dia punya sense of responsibility-nya tuh besar sekali. Terus pada hal-hal apapun yang dia lakukan itu memang luar biasa tanggung jawab sekali. Gitu. Nah, dilalalah kemudian dia masuk institusi kepolisian. Ini kan long story short ya gitu. Dimana tentunya ini institusi yang menuntut lu memberikan yang terbaik, bertanggung jawab, harus ini sama atasan. Jadi dimanapun dia ditempatkan itu dia selalu berusaha untuk melakukan apapun perintah atasan. Contoh, beberapa kali kan ada apa tuh kayak pendidikan atau ujian, misalnya dikirim kemana gitu kan belajar. Ada dalam rangka mau akan ada promosi gitu. Jadi kalau cerita orang tuanya begitu, beberapa kali misalnya itu pernah ke Bangkok, saya nggak salah, Thailand deh pokoknya. Itu yang atasan-atasan senior-seniornya lah itu pada jalan-jalan gitu. Nah tugas-tugas tuh paper segala macam ada di dia tuh. Jadi cuman kerjain deh lu Dot, kita pergi bentar ya. Nah itu dia bisa telepon ayahnya. Aku lagi disuruh ini nih, gitu kan. Tapi dia selalu mengerjakannya dengan terbaik, gitu. Kan tadi yang Ibu Liza katakan pada diri Dodi itu ada kecenderungan atau inclination untuk need of achievement ya. Iya. Pengen mencapai punya kinerja performa mencapai yang tertinggi gitu. Iya. Itu sangat apa? Dia tuntut dari dirinya begitu. Dia dari kecil nuntut karena orang tua sendiri mengatakan dia nggak pernah nuntut. Gitu. Istrinya pun mengatakan yang sama di lingkungan rumah gitu ya, dia akan serve yang terbaik tuh. Tapi menarik Bu tadi Bu katakan bahwa adanya need of achievement itu seolah-olah membuat dia patuh. Nah, gitu. Ya ini kan balik lagi tadi. Kalau psikolog klinis itu psikologi klinis lah ya. Kita pendekatannya tuh holistik melihat. Jadi tadi udah ada karakternya, kemudian ada institusinya gitu kan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke ranah yang berikutnya. Kita masuk ke ranah biologis organik, yaitu which is adalah otak gitu. Nah, kalau kita berbicara dari komponen otak gitu, itu ada yang namanya hipokampus. Hipokampus itu menyimpan memori. Gitu, pengalaman-pengalaman kita, memori-memori gitu tuh semua tuh ada di hipokampus gitu. Nah, hipokampus di depan sebelah, sementara di depan sebelah sini ada yang namanya prefrontal cortex. Cortex bagian otak yang berfungsi untuk menganalisa, mengatur proses nanti mana yang benar, mana yang salah, segala macam. Terus gue harus bagaimana nih yang baiknya, yang seperti itulah. Nah, di hipokampus itu sendiri sudah banyak lah kurang lebih kayak doktrin-doktrin bahwa di kepolisian itu ada struktur tertentu yang secara kaku harus dipatuhi, harus ada ini, harus ada itu gitu kan, yang segala macam hal-hal demikian. Belum lagi kemudian ada beberapa kondisi juga ternyata pada saat Pak Teddy Minahasa ya menjadi pimpinannya Pak Dodi, sempat ada, mungkin udah banyak tuh ya beredar ceritanya, sempat ada cerita bahwa hati-hati dengan Pak Teddy itu soalnya kalau nggak dipenuhin nanti marah, nanti sakit hatinya panjang, nanti segala macam. Ada salah satu keterangan Pak Dodi dalam pemeriksaan di persidangan terkait dengan relasi dengan atau bagaimana dia memandang pimpinannya waktu itu, Kapoldanya Teddy Minahasa. Yang Ibu katakan itu benar itu Bu. Misalnya diungkap juga oleh Pak Dodi bahwa misalnya kalimat, wah saya dulu takut sama Bapak Pak gitu. Karena kan Bapak itu ya gini makanya Pak Teddy. Apakah dalam ketika Ibu lakukan assessment seorang Dodi Prawira Negara itu memang punya atau menyimpan rasa takut yang dipendam Bu? Bisa Ibu baca nggak waktu itu? Ke Pak Teddy-nya? Terhadap misal atasannya atau waktu itu dia ketika Ibu assess Pak Dodi saat itu sedang menyimpan rasa kan cemas kan itu tadi. Apakah bisa dibaca kecemasan seperti apa itu Bu kira-kira? Ya, kecemasannya sih lebih kepada balik lagi berakarnya ke yang tadi tuh bahwa dia punya need of achievement yang tinggi, dia punya sense of responsibility yang juga tinggi. Jadi dia berpikir kalau dia tidak melakukan perintah atasan, berarti dia gagal. Itu satu. Yang kedua, kalau aku gagal, apakah nanti aku dipecat ya? Apakah nanti aku dipersulit ya naik pangkat? Nanti bagaimana tanggung jawabku? Bukan dia ketakutan pangkatnya. Bukan dia ketakutan pangkatnya, bukan dia ketakutan kehilangan jabatan, tapi dia berpikir
Nanti yang ngasih, karena kan dia jadi sekarang kan jadi penafkah tunggal ya. Ayahnya memang sakit, udah purnawira ya. Kemudian istrinya juga tidak bekerja, anaknya 2 masih kecil. Dia berpikirnya ke sana tuh. Jadi ada ketakutannya tuh lebih kepada itu. Bagaimana kalau aku nanti tidak bisa memberikan yang terbaik buat keluarga? Bukan takut kepada atasannya dalam hal tadi itu adalah Teddy Minahasa. Bukan, jadi lebih kepada untuk yang ngarahnya tuh ke sana sebenarnya. Itu yang terus diomongin tuh sama kepada saya, termasuk kepada orang tuanya. Dia juga selalu mengatakan, gimana ya nanti kalau aku gini, gimana ya Ma, gimana nanti kalau gini. Sama istrinya juga demikian gitu. Oh, jadi bukan takut ke Teddy. Tapi dia takut kalau sampai aku tidak memenuhi, nanti aku menjadi dipersulit. Karena kan memang pernah ada tuh proses di mana, kan itu prosesnya lama ya. Kalau kita lihat kronologi kasus ya, dari bulan Mei, ya itu kan pada saat mulai terungkap kasusnya. Mulai terungkap, kemudian diminta ditukar tawas, kemudian diundur-undur sama Pak Dodi kan, sampai pemusnahan. Bulan September. Terus pada saat itu sudah diambil sepersekian itu kan, Pak Dodi udah bilang, ada penyelesaian itu Pak Dodi sudah bilang, ini saya nggak berani pegang lama-lama ya, Jenderal gitu kan, sebulan kalau nggak ini. Yang dari awal udah mengatakan gitu kan, waktu ada maaf, excuse me, WA dari Pak Teddy sebagai Kapolda, sisihkan. Ya, sisihkan. Buat apa, Jenderal? Gitu kan. Pakai emoji. Jawaban Dodi kan jelas itu ya, Kang ya. Siap, nggak berani Jenderal. Iya, itu dia sebenarnya udah nunda-nunda, tapi kan tetap harus terlaksana. Akhirnya Pak Dodi setuju untuk melakukan karena Pak Teddy bilangnya untuk undercover bayi. Undercover bayi. Nah, ini kan Ibu ungkap juga kan? Betul. Nah, karena dibilang undercover bayi, jadi buat Pak Dodi itu part of job. Iya. Oh begitu. Dimana kemudian mengarah lagi pada sense of responsibility. Oh iya, tanggung jawabku dong untuk membantu proses undercover buying kalau memang dibutuhkan. Jadi dia bersedialah untuk mengambil sepersekian tersebut, disisihkan. Tapi dia bilang kepada Pak TM bahwa ini hanya aku berani nyimpen sebulan aja ya. Kalau sebulan tidak ada undercover buying, aku kembalikan ke kejaksaan. Hal ini oleh Pak Dodi diceritakan pada Ibu? Iya, ada di kronologi kasusnya diceritakan juga lah. Iya kan dari PH sendiri dia ngasih, karena biasanya saya apalagi untuk kasus-kasus kayak gini waktu Richard Eliezer pun gitu, saya butuh cerita detail untuk saya akhirnya mau. Kebayang oleh saya itu. Karena saya bilang, aduh tunggu dulu ya. Karena saya menurut saya kalau gitu, apakah ini memang benar untuk patut untuk didampingi atau enggak gitu kan. Jadi kemudian PH cerita, saya juga dapat salinan kronologi kasusnya, termasuk itu screenshot WhatsApp. Pak Doni juga cerita, semua sinkron lah. Nah, kemudian berlanjut lagi tadi ceritanya, selama 1 bulan itu tidak ada undercover buying. Mendekati 1 bulan itu kan dicecer lagi kan untuk ketemu dengan Linda. Nah itu kan ditunda-tunda terus sama Pak Dodi juga ditunda-tunda kan, udah kontak belum. Terus habis itu ntar ada momen Pak Dodi mencoba, karena dia resah gelisah, dia tahu ini salah, tapi dia ceritakan Bu pada masa itu kepada Ibu rasa kecemasan, kegelisahannya pada kalau dia ingat lagi masa itu ketika dia menunda-nunda sampai akhirnya itu terjadi juga. Cerita. Diungkap oleh Pak Dodi pada Ibu. Dia cerita gitu, karena saya memang minta dia untuk cerita padanya secara jelas ya, terbuka. Saya selalu bilang, baik waktu itu sama Richard Eliezer sama Pak Dodi juga, jangan bohong ya sama gue intinya gitu. Kalau enggak kita nggak bisa kerja sama dengan baik. Iya, gitu dia cerita. Nah sampai akhirnya di momen itu ketika dia masih menunda-nunda kan sempat dipindahkan Pak Dodi ke Padang, ke logistik ya kalau nggak salah ya, bagian Padang gitu kan. Mutasi itu hanya terjadi dalam 1 malam. Jadi tidak ada pemberitahuan apa-apa. Padahal harusnya kan kalau dimutasi ada pemberitahuan cukup lama ya, paling nggak H-7 katanya. Ini dalam proses cukup cepat itu. Besoknya langsung tiba-tiba udah dipindah logistik ke Padang gitu. Nah itu dia aja udah jadi kan ketar-ketir loh. Yang tadinya punya sebagai daerah gitu kan ya. Udah naik tiba-tiba kok ke bagian admin lagi nih ceritanya. Bahkan dia bukan bagian dia sebenarnya logistik, dia nggak tahu. 2 hari setelah dipindahkan, pada di momen itu balik lagi tadi pada saat dipindahkan dia telepon ayahnya. Terus ayahnya sih mengatakan udah jalanin aja, dia bilang gitu. Itu perintah dari atasan kamu, jalanin aja. Itu Pak Maman masih bilang seperti itu tuh ayahnya. Nah tapi kan dia resah juga ya, apakah nanti karirku jadi gini, keluargaku balik lagi, keluargaku gimana. Nah terus habis itu 2 hari kemudian tiba-tiba TM masuk gitu kan. Udah kontak Linda belum? Gitu. Jadi kan kesannya kayak sudah memindahkan, 2 hari setelah dipindahkan ke logistik. Gitu. Jadi kayak
Jadi kayak ada, ayo udah dipindahin nih gitu. Ini jadi asumsi yang ada di kepala Pak Dodi seperti itu gitu. Walaupun tentu aja ini adalah asumsinya dari Pak Dodi ya. Apakah benar atau enggak gitu? Apakah memang itu dari Pak TM seperti itu? Ya kita tidak tahu gitu kan. Tapi intinya di titik itu Pak Dodi jadi punya keyakinan, konklusi dia bikin, wah jangan-jangan kalau aku tolak lagi nanti makin gimana nih. Tapi dia masih tidak berani. Akhirnya kan dia minta tolong Arif yang untuk mengerjakan. Gitu, makanya Arif terseret-seret kan. Gitu. Jadi akhirnya dia minta tolong kepada kayak asisten di rumahnya sih sebenarnya, bukan polisi juga gitu kan. Untuk konteks Arif itu siapa ya? Arif itu asisten di rumah yang biasa bantu. Gitu, jadi memang yang biasa membantu Pak Dodi di rumah gitu. Dia bilang, dia cerita sama Arif ini ada ini gimana ya, atau lo aja deh coba deh yang kontak Linda. Jadi yang kontak-kontakkan dengan Linda itu adalah Arif. Oleh karena Arif itu seolah Dodi kan, seolah Dodi. Makanya pertama kali ketika diamprokin Linda nunjuknya Arif itu Dodi. Gitu, karena memang Pak Dodi itu dari awal sudah sangat tidak mau gitu. Nah ketika itu akhirnya terjadi juga, tertangkap, banyak orang bertanya, lah sekarang berani gitu kan ya, kenapa sekarang berani? Nah kita akan kembalikan lagi pada sudah tidak ada relasi kuasa itu. Mereka berdua di posisi yang sama-sama tersangka gitu, sehingga Pak Dodi tidak merasa punya kewajiban lagi untuk men-serve atasannya gitu. Itu yang membuat dia sekarang jadinya berani untuk all out gitu. Nah ini kalau balik lagi, ini dari sisi psikologi klinis gitu ya. Kita ngeliat itu secara holistik gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada ini dan ini semua menghasilkan kondisi yang sekarang gitu sih. Bu, kalau tadi Ibu sudah melakukan asesmen langsung pada Pak Dodi Prawenegara, itu kira-kira pada bulan Desember Ibu ya? Ibu lakukan asesmen Ibu. Jadi kira-kira Oktober, November, 2 bulan setelah ditahan itu kan? Iya, betul. Bulan dia. Ibunya masih di Polres Jakarta Selatan waktu barangkali Ibu ya. Kan tentu saja Ibu sudah lihat wawancara sendiri, Ibu saksikan sendiri, berdialog langsung Ibu ya, dan Ibu bisa rasakan situasi seperti apa yang sedang dialami oleh Dodi saat itu. Yang pasti ada kecemasan, dia itu sangat jelas kan Ibu saksikan. Tapi juga dia apakah betul-betul menyimpan potensi rasa takut kepada Teddy Minahasa gitu Bu? Sesungguhnya apa sebetulnya tidak? Karena kan ada tadi faking good, ada istilah faking bad. Iya. Kalau pada saat di titik saya ketemu, pada saat saya mulai ketemu ya paling tidak Desember itu, ketakutan itu sudah tidak ada. Yang tadi saya katakan, karena mereka berdua sudah di posisi yang sama sekarang, sama-sama tersangka. Gitu kan, yang mengakibatkan akhirnya ya udah situ sudah bukan Kapolda lagi, jadi ngapain gitu, buat tapi apa? Dia pernah mengatakan pada Ibu sebelumnya dia merasa takut pada Teddy Minahasa. Iya, ketakutan bukan ketakutan dengan Teddy Minahasanya, tapi ketakutan akan possibility nanti kalau nggak nurut, kemudian nanti aku rentetannya panjang nih. Dalam konteks relasi kuasa. Oh gitu maksudnya. Iya. Tapi dalam hal dia depresi misalnya pada saat itu tuh, itu sebenarnya disebabkan oleh apa itu? Kalau depresi sih nggak keluar ya di hasil asesmen. Kita kan, saya bekerja berdasarkan hasil asesmen ya. Tidak ada. Atau kelihatan dia tertekan pada saat itu tuh? Tidak kelihatan. Hasil tertekan ada, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu ada. Nah hasil asesmen psikologis itu sendiri sebenarnya itu berlaku 3 sampai range-nya 3 sampai dengan 6 bulan before and after assessment. Oh gitu Bu? Iya. Ada range-nya. Iya kan sama aja kayak kita cek lab. Hari ini kita cek lab kolesterol sekian, kemudian setelah diet mungkin 6 bulan ke depan juga udah berubah gitu. Jadi memang dinamikanya itu cepat sekali. Oleh karena itu biasanya hasil asesmen itu berlaku 3 sampai dengan 6 bulan more or less gitu ya, kurang lebih in between that dari pada saat asesmen dilakukan. Kalau kejujuran atau berbicara itu bisa dinilai nggak dari? Iya, itu yang tadi yang saya bilang, dari hasil yang tes MMPI itu terbukti bahwa hasil ini valid. Subjek mengatakan itu ada kok report dari kolega itu. Hasil asesmen yang dilakukan oleh saudara D, karena kan dia nggak tahu ini siapa ya, adalah valid. Semua yang dilakukan nilainya masuk pada nilai range jujur, tidak ada faking good, tidak ada faking bad, sehingga hasil asesmen ini bisa digunakan secara valid. Gitu. Jadi kalau sekarang ini kan gini Bu, hari ini kebetulan bertepatan hari apa ini? Hari Rabu ya, Rabu 5 April ya. Betul. 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah ada sidang pembelaan pledoi dari Dodi Prawenegara. Kita sudah tahu, sudah disaksikan oleh publik ya Bu, dan tentu saja sahabat Bravo sudah tahu bagaimana
AKBP Dodi Perawiran Negara melakukan pembelaan atas dirinya, dia bacakan sendiri. Kita tahu dia menangis dan menyesal, antara lain gitu, menyesal atas apa yang telah dilakukan. Dan ini Bu yang menarik atau yang diperhatikan oleh banyak orang adalah bahwa apa yang dialaminya sekarang adalah akibat atau karena seorang Teddy Minahasa gitu. Jadi kalau Ibu melihat di sini, kira-kira pada titik saat ini Dodi Perawiran Negara itu, dari apa yang telah Ibu kenal, Ibu ketahui dari asesmen Ibu, sama sekali betul-betul menyesal, jujur menyesal, dan atas menjadi perbuatannya yang dilakukan hanya karena faktor eksternal orang lain, bukan karena ada rasa tanggung jawab juga. Kan dia biasanya Ibu gambarkan dia orang yang bertanggung jawab gitu. Itu bagaimana sebetulnya Ibu menggambarkan sekarang ini? Kalau itu sih memang dia berkali-kali mengatakan kalau saja waktu bisa diputar, udah deh gue ngelawan aja dah, terserah deh, nanti mau dipecat kek, mau apa kek, segala macam itu dia ada sebenarnya. Nah, jadi memang gitu ya, kalau dikatakan bahwa ini gara-gara Pak TM gitu ya, dikatakan demikian tadi ya, gitu itu ya. Di ruang sidang. Iya, di ruang sidang gitu kan, dikatakan di ruang sidang demikian. Mungkin dia memang sebagian dari dia meyakini bahwa itu karena Pak TM. Tapi sebagian dari diri dia juga sebenarnya ada penyesalan yang sangat luar biasa, yang dia mengatakan, salah satu dari hasil asesmen itu juga menyebutkan dia orangnya mau terlihat tangguh. Karena dia mau terlihat tangguh, jadi dia jarang bercerita. Gitu. Nah, itu juga yang menjadi penyesalan dia. Oke, dalam kasus ini setengah ini adalah menurut dia adalah akibat dari PTM, setengahnya lagi adalah harusnya gue banyak ngobrol nih sama orang tua, sama istri, sehingga ada diskusi terbuka apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, selama ini kemarin itu kan dia pendam semua sendiri. Jadi itu dia kusut sendiri, dia memutuskan sendiri, tapi karena lagi kusut, lagi banyak hormon stres yang keluar, berpikir jadi tidak bijak. Jadi kan ada proses berpikir bijak, ada proses berpikir pada saat stres, itu kan berbeda ya. Nah, itu yang menurut dia harusnya bagian dari aku waktu itu juga nggak usah pura-pura tangguh, orang memang lagi stres, ngobrol aja. Jadi sebetulnya kalau lihat dari asesmen itu dia sebetulnya nggak tangguh ya, hanya berpura-pura untuk tangguh. Dia punya kebutuhan untuk terlihat tangguh. Punya kebutuhan untuk terlihat tangguh. Karena balik lagi tadi bahwa dia ada need of achievement yang tinggi. Itu mau saya kaitkan Bu. Dia sesungguhnya punya needs of achievement yang sangat tinggi Kang. Lalu dia berpura tangguh. Berpura-pura tangguh. Bahwa pasti bisa berbarengan. Needs of achievement yang tinggi, berpura-pura tangguh. Tapi dalam waktu yang panjang lama dipendam sendiri. Yang akhirnya kemudian ya kan biasa kalau kita makin stres, makin kusut, makin stres, makin gitu lingkaran setan itu tuh. Terlihat di pledoinya tadi kan dia tuh menangis, kemudian menghibah. Jadi dia tuh nggak tangguh. Kita bandingkan dengan Sambo, sudah terlihat salah, tapi kan dia tetap tangguh gitu kan, tetap tangguh. Seorang polisi gitu. Jadi sebetulnya bisa kita simpulkan memang Dodi Perawiran Negara ini dia tidak tangguh, berpura-pura untuk tangguh untuk achievement tertentu. Iya. Kan? Karena sebenarnya kalau dari kedua asesmen ini membuktikan dia tuh orangnya cukup perasa. Gitu. Dia ya mungkin kita terlalu terkotakkan ya, tapi mungkin gambaran kita tuh polisi atau ABRI, tentara itu harus kayak gitu segala macam. Betul gitu, tapi ada beberapa orang yang kebetulan memang ada di institusi tersebut tapi sebenarnya karakternya lebih melankolik, lebih sensitif, lebih perasa. Nah, tapi supaya dia survive di situ dia harus menimbulkan ketangguhannya tersebut. Betul, gitu kan. Dia mungkin tangguh juga tapi di sisi yang berbeda. Gitu, bukan di sisi yang kayak terlalu jantan dan urus semua sendiri, tapi mungkin dia lebih senang sebenarnya diskusi, ngobrol gitu, sharing. Kan ada orang-orang yang memang secara psikologis karakternya itu family man gitu. Dia karakternya melankolis, family man, perasa. Itu karakternya dia. Ibu, karakter dari Perawiran Negara dalam kajian asesmen Ibu sebagai psikolog klinis adalah melankolis. Melankolik, dia memang family man, dia perasa, dia sangat care gitu. Care itu luar biasa tinggi sekali sebenarnya. Tertutup nggak sebetulnya? Ya karena dia punya kebutuhan untuk tangguh ini, jadi dia cenderung tertutup. Nah, karakter Kang Iwan kan pragmatis. Kalau dia
memang melankolik. Saya melankolik. Saya melankolik. Saya nggak tahu ibu apa. Nanti coba dites lagi ya. Koleris. Coba tanya Pak suami gitu. Ibu yang bapak yang tahu. Ini Bu, sebelum yang terakhir nih Bu, kalau sejauh ini setelah kita lihat dinamika persidangan, Ibu sendiri sudah punya katakanlah persinggungan dengan kasus ini, terus sebagai ahli diminta untuk melakukan assessment profiling bagi AKBP Dodi Prawiranegara yang pada hari Senin tanggal 5 April 2003 membacakan pembelaan tadi kita baru kita bahas. Dia menyesal. Banyak yang menyatakan bahwa mungkin dia menyadari bahwa dia akan mendapatkan hukuman, dan faktanya dia sudah dituntut jaksa 20 tahun. Ibu sendiri sebagai psikolog klinis ya, sebagai ahli, Bu, melihatnya bagaimana posisi Dodi sekarang ini, Bu? Dia sangat takut akan ancaman hukuman itu. Ya. Kalau berbicara dari sisi vonis, tuntutan itu tentu bukan ranah saya ya, gitu. Kita paham, Bu. Saya juga dan ini yang saya katakan di ruang sidang ya. Seingat saya mengatakan ini, saya tidak pernah menganulir. Dan Pak Dodi sendiri juga sebenarnya tidak menganulir kesalahan yang dia lakukan. Yang dia lakukan memang salah gitu. Tapi mari kita coba sama-sama lihat mengapa itu sampai bisa terjadi. Sekali lagi pendekatan saya dari psikologi klinis. Ada banyak sekali faktor yang membuat kita jadi bisa membuka kacamata kuda untuk melihat mengapa itu terjadi. Nah, cuman kan memang mungkin berbeda dengan hukum, hitam-hitam, putih-putih gitu kan, on the spot seperti itu aja gitu kan, yang perbuatan ini salah. Tapi kan ada jiwa batin tertekan, ada karakter, ada kondisi-kondisi lingkungan tempat dia bernaung juga seperti apa gitu. Tadi Ibu melihat secara holistik ya. Secara holistik tadi. Nah, balik lagi bagaimana kondisi dia sekarang? Ya mungkin dia cemas lah. Cemas kenapa? Saya bisa memahami kecemasannya ya. Sebagai anak sulung, laki-laki satu-satunya, sebagai kepala keluarga juga di mana istri tidak bekerja, kalau sampai dia kenapa-napa ini keluarga seperti apa? Kan gitu. Nah, kenapa dia sampai kemudian juga mencoba untuk kenapa sampai bisa terjerumus melakukan kesalahan itu? Sebenarnya kan karena dia berpikir jauh ke depan untuk menyelamatkan keluarga juga. Apakah keputusannya salah gitu. Tapi kenapa sampai kayak gitu? Karena istilahnya kayak dihadapkan pada satu kondisi, ya nggak ada mau hidup atau mau mati nih gitu. Dimana tentunya kita milih hidup lah, di mana-mana seperti itu. Nah, ini menarik karena yang tadi saya katakan ada satu penelitian dari Milgram yang membuktikan. Jadi gini, saya cerita sedikit mengenai Milgram ya. Itu penelitian itu menyuruh orang intinya untuk kejut listrik itu loh, mengelektrik shock gitu kan ya. Jadi ada satu penelitian, menurut kepercayaannya, kenapa Stanley Milgram akhirnya melakukan penelitian ini, karena dia tertarik dengan jenderal-jenderalnya Hitler. Jenderal-jenderal Hitler itu ketika di pengadilan mengatakan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak merasa bersalah karena dia hanya menjalankan perintah atasan. Jadi kemudian itu menimbulkan curiosity tuh dari Milgram, kok ada ya orang sampai kayak begitunya gitu. Jadi dia melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada saya lupa tepatnya berapa puluh orang, tapi pokoknya dibuat setting kayak di universitas, di mana kemudian itu nanti ada misalnya bertiga gini nih, ada satu yang jadi subjek penelitiannya, kemudian ada yang orang ini taunya ini eksperimenter, terus ini ada yang dikatakan sebagai student gitu. Nah, orang ini taunya ini memang benar-benar penelitian universitas yang mengatakan pengen meneliti memori. Jadi si student ini harus menghafalkan serangkaian kata, gitu. Kata ini nanti partnernya ini, kata ini partnernya ini, kata ini partnernya gini. Nah, kalau dia tidak gagal mengingat, itu disuruh nanti, jadi dia dihubung sama kayak kabel, nanti dikejut listrik biar ingat. Nah, itu dari 30 volt sampai dengan 450 volt, gede gitu. Nah, tapi pada saat dikejut listrik itu, ini ada dinding. Jadi dia nggak lihat bahwa sebenarnya ini nggak dikejut beneran. Gitu, tapi dia taunya itu dikejut. Jadi ini ada dinding nggak kelihatan. Ini jadi hanya eksperimenter sama subjeknya nih, gitu. Yang dia tahu ini studentnya doang. Nah, sebelum melakukan penelitian ini, Milgram bertanya, bikin polling di luar. Intinya adalah, coba deh, lu baca deh penelitian gue. Kira-kira berapa orang yang mau sampai
mencet tombol kejut listrik nih sampai 300 450. Semua orang mengatakan nggak ada lah, mana ada orang sejahat itu sih gitu. Fatal itu. Iya, fatal banget tuh 350 sampai 450. Jadi nggak ada ya. Jadi semua polling dia tuh entah berapa ratus kuesioner mengatakan tidak ada. Tapi pada saat penelitian di mana itu dilakukan secara otoriter dari si eksperimenter ke ini, ada ceritanya ada, iya benar kok, saya ini eksperimenter dari kampus. Jadi kamu harus percaya saya segala macam motor itu 100% si subjek penelitian ini berani kejut listrik sampai 300 volt. 100%. Kemudian 450 voltnya itu bisa dilakukan oleh 65% dari subjek penelitian. Artinya apa ini? Artinya gitu ya, ketika sesuatu dilakukan dengan otoriter sangat tinggi sekali, gitu ya, itu tidak memberi ruang. Jadi kalau misalnya sekarang netizen atau orang awam gitu, nggak bisa, harusnya Dodi nolak aja, harusnya ini Baradae juga ngapain tembak segala macam. Pada faktanya menurut penelitian ini, when you are on that spot, itu hampir 100% 300 volt loh, berani mengkejut listrik orang. Jadi nggak ada pilihan kecuali patuh. Gitu. Iya, nggak ada pilihan kecuali patuh. Dan itu yang Philip Zimbardo satu lagi mengatakan, absolute power corrupts absolutely. Nah, gitu. Nah, hasil penelitian membuktikan bahwa iya kadang-kadang kita cuman gampang aja ngomong, iya bisa lah tolak aja gitu. Nah, on the spot itu tapi mungkin tidak terjadi. Bu, akhirnya kita akan lihat nanti bagaimana vonis kan. Nah, kalau itu kembali lagi betul. Itu kewenangan hakim ya Bu ya. Ibu sudah menyampaikan semua keterangan sebagai ahli kan terhadap majelis atau persidangan, dan kita sudah selain dengan tuntutan dari jaksa 20 tahun ancaman pidana bagi AKBP Dodi Prawiran Negara, Pak Dodi juga sudah membacakan nota pembelaan atau pledoinya. Dan tentu saja ada kecemasan tadi yang Ibu udah gambarkan, pasti Bu ya. Walaupun ya dia tentu saja sudah menyatakan dia menyesali, lalu juga ya karena dulu hanya mengikuti karena patuhnya mengikuti perintah barangkali Bu. Tapi sesungguhnya dalam dirinya menyimpan, Ibu telah baca juga tadi analisis Ibu di depan, Ibu katakan dia juga tidak sepenuhnya patuh kalau nggak salah dengar saya tadi, betul? Nggak, jadi dia terlihat patuh karena punya kebutuhan untuk bertanggung jawab and need of achievement-nya tadi. Terlihat patuh karena ada kebutuhan untuk mencapai need of achievement tadi. Itu sama halnya kayak anak sekolah gitu mungkin ya, punya need of achievement yang tinggi, tapi sebenarnya nggak suka matematik, tapi demi supaya juara satu aku kerjakan juga, gitu tuh. Ya, jadi kesannya kayaknya patuh banget ya dia ngerjain PR matematik, padahal sebenarnya sih dia nggak suka matematik. Tadi yang disampaikan oleh Ibu menarik tuh. Jadi kelihatannya relasi banyak kuasa ilmu nih dapat ini. Itu ada terlihat di situ. Sangat terlihat. Sangat terlihat. Dan sempat Ibu sampaikan ke majelis. Oh iya. Kan waktu itu ada slide yang saya tampilkan juga mengenai relasi kuasa. Nah, penelitian Milgram ini sebenarnya menjelaskan mengenai relasi kuasa. Ada 2 penelitian waktu itu saya sampaikan, Milgram sama Zimbardo. Zimbardo itu penelitiannya di dalam penjara. Nah, ini juga menarik ya, Philip Zimbardo kalau mau dilihat Stanford University, Prison University gitu kan. Jadi dia membuat setting sebuah penjara. Itu diambil saya lupa sekitar 40 kalau nggak salah. Jadi dulu 20 itu jadi apa itu yang penghuni penjaranya tuh narapidana, yang 20-nya lagi jadi sipir, jadi kepala penjara segala macam. Pura-pura. Tapi ketika dia diberikan posisi sebagai kepala penjara, harusnya penelitian itu untuk 2 minggu. Tapi di hari ke-6 sudah dihentikan. Karena hari ke-5 itu yang narapidana itu tersiksa semua. Yang jadi sipir itu luar biasa sekali memanfaatkan kekuatan powernya dia sebagai sipir penjara. Jadi kemudian diturunkanlah psikolog, kemudian juga ada dokter segala macam. Ini narapidana bahkan menimbulkan, nah ini akhirnya dapat serangan juga peneliti ini, karena akhirnya menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada subjek yang jadi narapidana. Padahal ini pura-pura sipir loh. Gitu. Nah, kebayang nggak kalau benar-benar itu sipir, baru pura-pura ini. Benar-benar yang mungkin Kapolda, Kapolri atau apa gitu kan, Kapolsek gitu yang memang punya. Jadi itu tadi absolute power corrupts absolutely. Ketika orang yang menggunakan itu tidak punya kebijakan tertentu. Jadi kalau balik lagi yang tadi saya katakan, tentulah saya sangat menghormati. Saya hanya menyampaikan ilmu pengetahuan yang saya tahu, pendekatan dari saya sebagai seorang psikolog klinis, dan saya sangat menghormati sekali nanti hasil pada hakim. Kebanyakan orang, apakah pada diri seorang Dodi juga terkait dengan kepatuhan tadi, kepatuhan yang dia pegang itu tidak absolut ya? Kepatuhan yang dia pegang itu lebih kepada need of achievement-nya dia, itu tanggung jawabnya dia.
aspek kejujurannya, apakah absolut juga? Absolut. Kalau itu kan hasilnya udah ada nilainya. Gitu. Karena akan ketahuan sekali kalau bohong, itu tadi antara jatuh ke atas faking good nilainya atau jatuh ke bawah faking bad. Gitu. Itu penjelasannya. Itu penjelasan. Itu kan itu baik. Sama aja kayak kita tes lab, udah ketahuan tuh kolesterolnya nggak bisa dibohongin. Gitu. Kan ada masa wanasanya. Iya. Tapi tadi tertarik di kasus Baradae juga kan persis sama. Itu kan relasi kuasa kan. Tapi yang dia keterpaksaan untuk itu. Kalau dia menolak, dia juga mati. Iya, ada possibility seperti itu. Dan kalau dari Baradae, karena saya juga yang nanganin hasil asesmennya memang menunjukkan tingkat kepatuhan yang mentok tinggi ke atas. Luar biasa itu Bu. Terkait ini, silakan. Dengan kasus Pak Dodi, itu kan sebetulnya nggak ada kalau dia menolak, kan nggak ada unsur kematian tuh di situ. Betul. Tidak ada ancaman kan? Tidak ada ancaman itu malah. Tapi yang waktu itu saya sampaikan ke jaksa, karena kan ada jaksa waktu itu juga menyampaikan hal yang sama gitu kan tidak ditodong, kan tidak ada kematian kan yang kayak gitu kan. Tapi kan ancaman itu tidak mesti berbentuk fisik seperti itu. Bisa saja yang tadi lagi bahwa ada kemungkinan dia jadi tidak bisa menopang keluarganya. Terus nanti ke depan seperti apa gitu kan. Jadi kadang-kadang kan bisa ya sama aja kalau kayak bully-bully di sekolah nggak langsung cubit langsung, tapi hanya diliatin, dipelototin tuh udah bikin kayak gitu. Jadi kalau dibilang enggak kan gue nggak nyentuh lo tapi jadi kadang-kadang ada hal-hal di luar itu yang nggak mesti secara fisik dilakukan. Gitu, tapi ada bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, cuman ya tadi lagi saya tidak menganulir apa yang dilakukan Pak Dodi jelas salah. Tapi ya balik lagi karena saya pendekatan dari psikologi klinis, saya melihat gitu ya, mencoba untuk melihat secara luas mengapa ini sampai bisa terjadi. Tapi sekali lagi ya tentunya hasil akhir kita serahkan kepada hakim. Iya, jadi intinya ada relasi kuasa. Dodi itu jujur kan gitu ceritanya. Dia itu tadi kan kesimpulannya dia itu tangguh, tapi need to achieve something yang tinggi itu sangat besar. Jadi boleh katakan mungkin istilahnya saya mau dikoreksi pura-pura tangguh gitu Bu. Iya, karena sebenarnya dia lebih maunya tuh diskusi dulu, ngobrol gitu. Ada kok kebutuhan di dua hasil olahan asesmen ini sama-sama membuktikan Pak Dodi itu punya tingkat kebutuhan afeksi yang sangat tinggi. Oh, ini menarik. Kebutuhan afeksi sangat tinggi. Sebetulnya dia butuh atensi, butuh affection. Tapi kan dia terkotakkan. Iya, bukan nggak dapatkan karena dia mengkotakkan dirinya sebagai laki, anak sulung pertama, papa juga sakit, aku juga kepala keluarga, aku nih kepolisian, AKBP, aku harus gitu tuh. Padahal sebenarnya mungkin senangnya sambil pilotok gitu kali kan karena ya, aku tuh lagi sedih banget loh ya, aku tuh lagi gitu tuh. Tapi dia ada kalau tadi ngomongin tangguh, ragukan. Dia kalau sifat laki perempuan gitu, dia lebih kemana gitu kan? Gak bisa kelihatan. Enggak, itu sebenarnya di ranah yang berbeda gitu. Kalau kita berbicara itu sebenarnya sih laki banget. Tapi ada laki-laki yang juga sangat bisa melankolik dan feeling person, nggak apa-apa gitu. Makanya kita kadang-kadang hidup dalam pengkotak-kotakan gitu. Ada juga yang perempuan banget juga bisa dandan pakai high heels segala macam, tapi dia macho. Bisa juga. Nah, dia banyak kemana tuh? Sebenarnya dia lebih kepada kalau karakter lebih sensitif aja gitu. Sensitif. Tapi dikatakan apa dia punya karakter perempuan ya nggak juga. Karena itu kan gender sekali ya gitu. Sebenarnya nggak juga. Bahwa dia sensitif setiap orang boleh. Setiap orang bisa. Sama aja kayak perempuan juga bisa semaco sejantan laki gitu. Tapi bukan laki juga. Gitu. Maco banget nggak ada perempuannya. Gitu. Jadi Bu sekali lagi terima kasih sudah Ibu ungkap semua terkait dengan Pak Dodi Prawira Negara yang sekarang tentu saja menanti vonis ya Bu ya. Ada banyak terdakwa lain dalam kasus ini sampai termasuk mantan atasan Pak Dodi sendiri itu Pak Teddy Minahasa. Jadi terima kasih. Paling akhir sekali dari saya, Ibu sudah kebetulan berkesempatan dahulu dengan Baradae Eliezer sampai akhirnya dia menjadi justice collaborator JC. Sekarang pada kasus Pak Dodi ini, Ibu juga menanganinya di awal. Lalu juga ada usulan dari pihak Pak Dodi untuk menjadi JC Justice Collaborator. Faktanya ternyata oleh LPSK ditolak permohonan
menjadi justice collaborator itu, apakah menurut Ibu ada penilaian tentang ini? Kenapa itu, Bu? Ada beda nggak dengan Eliezer dulu yang Ibu assess diterima menjadi justice collaborator, sementara Pak Dodi enggak? Ya, karena memang asesmen saya tidak untuk menentukan apakah dia bisa masuk GC atau tidak. Saya tidak bisa masuk ke sana, dan saya yakin sih sebenarnya pasti LPSK punya karakteristik, punya requirement-nya tertentu lah, mengapa ini bisa JC yang ini enggak gitu. Jadi kalau saya sih waktu itu assessment-nya tidak ditujukan untuk ke sana sebenarnya. Tapi assessment itu bisa nggak dipakai oleh PH? Sebenarnya bisa saja. Mungkin itu. Sebenarnya bisa saja. Cuman kan memang waktu saya assessment itu penolakan JC udah keluar kayaknya. Udah. Kan itu kan Oktober, saya assessment Desember. Kayaknya di antara itu deh. Penolakan JC udah keluar. Betul, tapi kan sempat diulangi lagi. Terakhir oleh PH Pak Dodi itu oleh Pak Adril Purba. Persidangan minta untuk Adril Purba, Bu. Ya harusnya sih bisa dipakai. Bisa dipakai, Bu ya. Sementara kalau terhadap kasus Baradae atau Eliezer dari awal kan dari awal sudah ketika saya masuk pun dia sudah jadi JC waktu itu. Sebelum di-assessment sama Ibu ya. Sebelum di-assess, tapi kan memang dari awal sekali dia sudah langsung dijadikan JC kan waktu itu. Salah satu atribut paling kuat dari Eliezer waktu itu adalah JC-nya tersebut. JC tersebut, dan dia patuh total, Bu ya. Iya. Kalau itu absolut, kalau itu nilainya mentok tuh. Mentok, Bu, Baik patuhnya. di dua kolega ini mengakses dengan mengolah datanya ya, dua-duanya menghasilkan ini orang patuh banget. Itu Eliezer. Itu berarti pelajaran gitu ya. Jangan jadi patuh-patuh banget, kadang-kadang bandel dikit boleh gitu. Sekarang gini nih, maksud Ibu nih jangan patuh banget sama istri atau sebaliknya istri. Jadi kadang-kadang nih di rumah nih kalau sama anak-anak, kalau anak lagi bandel dikit lagi bersuara, kita ya dia lagi belajar gitu. Karena harus bisa menentukan punya keteguhan untuk itu, ngomong enggak gitu. Oke, belajar banyak kami ini. Pak, terima kasih Pak sudah sabar, Pak Arif. Bu Liza telah berbagi ilmu pada Kang Karna dan saya. Terima kasih Kang. Ibu terima kasih banyak Ibu. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Pak Arif juga Bu ya. Sahabat Bravo itu tadi dengan Bu Liza Mariali Japri. Ya. Japri nama Bapak Bu ya? Nama Bapak. Bukan nama ayah saya. Iya, oke. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga beliau nanti akan berkenan lagi untuk hadir pada episode-episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.